Soal yang pertama yaitu perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan Indonesia. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengacu kepada pendidikan moral profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013 juga memiliki beberapa kompetensi dasar atau kompetensi inti, yang mana kompetensi itu mengacu kepada pengembangan moral dari masing-masing peserta didik. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka adalah metode belajar yang lebih mengacu kepada bakat minat peserta didik. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu peserta didik dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan passion dan bakat minat mereka. Soal yang kedua yaitu perbedaan dasar antara RPP dan modul ajar. Sebenarnya RPP dan modul ajar itu hampir sama. Cuma yang perlu diketahui, istilah dari modul ajar dan RPP itu sama. Namun gampangnya itu RPP itu ada di kurikulum 2013, sedangkan modul ajar itu ada di kurikulum Merdeka. Modul ajar itu adalah sebuah sarana, media, metode, petunjuk, dan juga pedoman yang disusun dan dirancang sesistematis mungkin dan semenarik mungkin untuk pelaksanaan pembelajaran. Jika dibandingkan antara RPP dan modul ajar memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, di dalam modul ajar tidak memiliki kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kriteria ketuntasan minimum. Yang kedua, di dalam RPP yang konten pembelajaran yang biasanya difokuskan pada berat waktu belajar, ini dalam modul ajar difokuskan kepada materi esensial. Yang ketiga, guru tidak diwajibkan membuat RPP lagi. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, para guru-guru diwajibkan untuk membuat modul ajar. Soal yang ketiga yaitu jelaskan atau uraikan cara Anda dalam mendesain modul ajar sesuai atau berkaitan dengan moderasi beragama. Sini ada 6 langkah cara mendesain modul ajar yang berkaitan dengan moderasi beragama. Yang pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada langkah kedua ini kita bisa menentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya, yaitu dimensi moderasi beragama, yang nantinya pada langkah-langkah berikutnya bisa ditindaklanjuti atau dijabarkan. Untuk langkah yang ketiga yaitu tentukan langkah atau alur pembelajaran yang nantinya akan dijadikan modul ajar. Dan langkah yang keempat yaitu susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Pada langkah yang kedua kita sudah menentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya, yaitu dengan dimensi moderasi beragama. Jadi dalam menyusun modul ajar kita kaitkan atau berdasarkan dengan moderasi beragama. Misal dalam modul ajar kita perlu apa yang harus dilakukan,
Terus apa yang harus dihindari yang sesuai dengan moderasi beragama. Nah, terus langkah yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Sekian. Soal yang keempat yaitu jelaskan satu persoalan mengenai madrasah, mengenai pengembangan kurikulum madrasah dan solusinya. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan mengenai aspek dan dimensi kehidupan. Dan tentunya masyarakat dengan rasionalitas yang memadai sudah cerdas dalam menentukan pilihan-pilihan mereka. Mereka tidak lagi memilih dengan emosional dan seadanya. Mereka sudah bisa memilih untuk berwawasan ke depan. Kedepannya lebih baiknya seperti apa. Nah, fenomena seperti ini dengan sendirinya pastinya akan menyentuh atau sampai kepada dunia pendidikan. Misalnya seperti memilih lembaga sekolah dalam untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, persoalannya madrasah kan kerap kali atau kebanyakan kalah peminat dibandingkan dengan sekolah umum negeri lainnya. Nah, solusinya bagaimana untuk menghadapi persoalan tersebut? Nah, solusi untuk persoalan tersebut adalah madrasah dalam segi kelembagaan perlu mengembangkan sikap rekonstruksionistik sosial. Maksudnya, pendidikan madrasah perlu aktif ikut memberikan corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang ingin dicita-citakan. Strategi pembelajaran yang ada di madrasah perlu dirancang agar menjangkau alternatif jangka panjang dan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan, sehingga madrasah memiliki nilai unggul, memiliki keunggulan secara komparatif dan kompetitif. Selain itu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut juga diperlukan sikap kreatif, yang mana dalam memilih dan memilah informasi yang tepat, dan juga menciptakan networking atau jaringan antar lembaga-lembaga di luar madrasah.